Tawuran antar remaja jelang sahur kembali pecah di Serang, Banten. Tim gabungan masih cari kapal selam KRI Nanggala yang hilang kontak di perairan Bali. Kebocoran pasokan oksigen sebuah rumah sakit di India akibatkan pasien meninggal. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting lainnya. Di antaranya mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang didakwa menerima suap sebesar 32,4 miliar rupiah. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Fazilah Keronisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi hari ini dari tawuran antar remaja jelang sahur kembali terjadi di Serang, Banten. Tawuran membuat warga resah. Tawuran antar remaja terjadi jelang sahur di Jalan Ayub Usman, Serang, Banten. Aksi saling serang para remaja ini menggunakan balok kayu dan batu membuat warga sekitar resah. Menurut saksi mata, tawuran terjadi dalam waktu singkat dan tidak diketahui penyebabnya. Iya, ada yang tawuran di sini. Tapi nggak tahu masalahnya apa. Tahu-tahu datang ribut aja di depan sini. Tadi tawurannya gimana? Saling lempar batu atau memang mereka saling kejar-kejaran? Satu kelompok dikejar sama kelompok lain. Perkiraan berapa orang itu? 20 orangan lebih lah. Tawuran pun berakhir dengan sendirinya, namun warga sudah melaporkan aksi tawuran ke aparat setempat. Lantaran kerap terjadi di bulan Ramadan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Selain di Serang, puluhan remaja di Tangerang, Banten juga terlibat perang petasan. Di Bekasi, Jawa Barat, 2 kelompok geng motor tawuran dengan senjata tajam dan petasan. Perang petasan antar 2 kelompok remaja di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten ini viral di media sosial. Remaja dari Kampung Tegal dan Kampung Nagrok saling serang menggunakan petasan di area persawahan warga. Bahkan 2 remaja terlibat duel di tengah sawah. Tidak hanya di sawah, perang petasan juga meluas ke permukiman warga. Tawuran petasan ini diakui warga sudah menjadi tradisi saat bulan Ramadan. Namun polisi dan Babinsa tetap menertibkan perang petasan ini agar tidak membahayakan. Namun kami sudah mengimbau kepada warga untuk supaya tidak melakukan apa yang seperti ada di gambar tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Polisi akan menggelar patroli rutin untuk mencegah terjadinya tawuran yang meresahkan warga di bulan Ramadan. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Video amatir warga ini merekam aksi tawuran antar geng motor yang terjadi di jalan perbatasan antara kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2 kubu geng motor saling serang dengan senjata tajam dan petasan. Tawuran bahkan melebar hingga ke permukiman penduduk. Akibat tawuran, seorang pemuda mengalami luka parah. Ironisnya aksi tawuran terjadi jelang sahur dan undangan disebar melalui media sosial. Mereka melintas wilayah Bekasi Kota maupun Bekasi Kabupaten. Namun kita juga melihat adanya finalisasi mereka terkena sabetan tapi bukan berada di wilayah Kota Bekasi. Aksi tawuran ini membuat warga resah. Warga berharap polisi meningkatkan patroli keamanan di kawasan yang menjadi langganan tawuran. Aksi tawuran remaja di Bekasi telah sering terjadi dan tak jarang menimbulkan korban jiwa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Akibat utang Rp100.000, 2 orang warga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan duel di jalanan menggunakan senjata tajam. Aksi kedua pria gegerkan warga sekitar. Video amatir warga merekam duel 2 orang pria berinisial KH dan AC menggunakan senjata tajam jenis katana di Jalan RA Kartini, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Aksi kedua pria penuh amarah ini pun menggegerkan masyarakat sekitar yang berada di lokasi kejadian. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan kedua pria tersebut. Namun satu di antaranya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Lasinrang lantaran mengalami luka pada tangan kiri akibat hantaman senjata tajam. Perkelahian antara KH dan AC ini dilatar belakangi utang piutang senilai Rp100.000. Motifnya adalah pada 1 bulan yang lalu, lelaki korban ini, lelaki AC ini disuruh oleh lelaki RJ untuk membeli sabu-sabu dengan dikasih uang sebesar Rp100.000. Pada saat membeli sabu-sabu, lelaki AC ini sempat dianiaya atau dihadang oleh orang yang tidak dikenal, kemudian uangnya hilang. Nah, dari uangnya hilang itu lelaki RJ menyuruh pelaku, lelaki KH untuk menagih ke lelaki AC. Kini polisi telah mengamankan KH karena menyerang AC terlebih dahulu menggunakan senjata tajam, hingga lawan duelnya mengalami luka serius. Untuk selanjutnya, KH harus menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, taksi online menabrak separator busway di kawasan Jakarta Timur. Bagian depan mobil rusak parah. Sebuah taksi online ringsek usai menabrak separator busway di Jalan Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Haryanto tengah mengantar penumpang dengan melintasi jalur Otista dari arah Kampung Melayu menuju Jatinegara. Saya jalurnya di jalur tengah. Jalur tengah. Saya nggak lihat ada itu. Oh, nggak, separator itu nggak lihat. Nggak lihat. Tiba-tiba langsung bawahnya sih nggak kenceng Pak, nggak kenceng gitu. Langsung tiba-tiba nabrak langsung itu aja. Tiba-tiba nabrak itu aja. Beruntung sopir dan penumpang selamat dari kecelakaan. Selanjutnya, sopir beserta mobil dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hindari pemotor lain di persimpangan lampu merah Durensawit, Jakarta Timur, seorang pengendara motor tewas akibat menabrak tiang lampu. Kecelakaan terjadi di Jalan Kolonel Sugiono, Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu sore. Kejadian berawal saat korban yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak dapat mengendalikan kendaraannya setelah melihat adanya pemotor lain yang tengah menyeberang. Naas, korban yang berupaya menghindar menabrak tiang lampu dan tewas di lokasi kejadian. Untuk kepentingan pemeriksaan, jenazah korban langsung dibawa oleh unit Laka Lantas Polres Jakarta Timur ke rumah sakit. Pengamen ondel-ondel, gelandangan, dan pengemis di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat kabur saat dirazia Satpol PP. Mereka yang terjaring razia dibawa petugas untuk dibina dan dikarantina. Pengamen ondel-ondel ini berusaha kabur saat mengetahui kedatangan petugas Satpol PP di Jalan Samanhudi, Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain menangkap pengamen ondel-ondel, petugas juga menjaring gelandangan dan pemulung yang rata-rata sudah berusia lanjut. Selain mengganggu kenyamanan warga Jakarta, keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial juga dinilai rentan terpapar COVID-19 karena selalu berada di jalan dan tempat terbuka. Kita memanusiakan manusia, jadi seperti badut, seperti ondel-ondel, dan pemulung itu nanti akan dikasih pembinaan kita bawa ke GOR Tanah Abang.
Mereka yang terjaring razia dibawa ke Gor Karet Tengsin Tanah Abang untuk dibina dan dikarantina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah minibus berpenumpang 8 orang terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik bagian depan mobil. Mobil Mitsubishi Colt dengan nomor polisi DW 1402CL ini terbakar di Jalan Poros Rekang, Toraja, Sulawesi Selatan. Mobil terbakar tiba-tiba saat menanjak di kilometer 24 Dusun Lambadoko. Diduga sumber api berasal dari korsleting listrik pada kabel bagian depan mesin kendaraan. Tidak ada korban jiwa karena sopir dan 7 penumpang berhasil selamatkan diri. Anggota polisi dibantu warga berupaya padamkan api. Tim gabungan masih mencari kapal selam KRI Nanggala yang hilang kontak di perairan Bali. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Pagi segera kembali.